Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial terkait aplikasi pajak kaya permukaan. Untuk alamat yang diakses, alamat production adalah sitapak.bantenprop.co.id. Sedangkan untuk yang development, kita masuk ke sitapak.bantenprop.co.id/dev. Kita enter. Ini untuk development sendiri ada di loginnya, ada kata developmentnya seperti ini. Maka kita coba masuk ke user admin dengan memasukkan captcha-nya dan kurangan dulu dengan mau. Di sini sendiri ada sebuah tampilan untuk dashboard di mana total penetapan pajak ini adalah penetapan pajak dari awal tahun, yaitu dari Januari hingga bulan berjalan, yaitu di bulan 9 ya penetapannya, karena di bulan 10 belum dilakukan penetapan. Untuk total pencapaian pajak sendiri ini adalah angka terkait penerimaan pembayaran yang telah dicapai. Kemudian ada satu buah lagi menu tambahan atau informasi tambahan, yaitu terkait total potensi pajak per bulan. Di sini ada grafik kedua, di mana grafik kedua ini maksudnya ada grafik di mana grafik ini adalah target versus pencapaian. Untuk target versus pencapaian sendiri, untuk pencapaian adalah dibuat per triwulan, di mana akumulasinya menjadi total pencapaian pajak ini. Per triwulan dia ada angka sendiri, yaitu pencapaiannya 10 miliar. Kemudian di pencapaian triwulan kedua 10 miliar, pencapaian triwulan ketiga itu 8 miliar. Oke. Nah, di sini terkait pencapaian dan juga totalnya terakumulasi. Nah, untuk targetnya sendiri sebetulnya bisa di entry di menu target. Di sini ada menu targetnya. Jadi untuk tahun 2022 kalau ingin menetapkan target agar ada grafiknya, maka harus dibuat per UPT supaya tampilan dashboard di awal. Kalau loginya sebagai kantor pusat yang adalah angka konsol, sedangkan untuk loginya masing-masing UPT dia bentuknya bukan konsol ya, tapi sifatnya data total penetapan pajak dan total pencapaian itu sesuai dengan UPT-nya. Untuk UPT sendiri ini adalah pilot project dari UPT Kelapa 2, maka total potensi pajak ini saya akan coba login sebagai UPT Kelapa 2. Terlebih dahulu saya logout, kemudian masukkan data nama usernya, Kelapa 2. Masukkan captcha-nya. Nah, di sini muncul data potensi milik Kelapa 2. Nah, kebetulan di sini kita bisa lihat ya, ada total penetapan pajak, total pencapaian pajak, dan total potensi pajak. Ini angkanya merupakan angka Kelapa 2, di mana triwulan pertama Kelapa 2 targetnya pencapaiannya mencapai 1,375 miliar. Kemudian di triwulan kedua 1,4 miliar, dan triwulan ketiga adalah 959, sehingga di total pencapaiannya menjadi 355,903,600. Dan dari penetapan yang sudah dibuat dari Januari 2023, untuk penerima pembayarannya baru tercapai 3.735.903.600. Nah, untuk angka total potensi sendiri ini total potensi yang kita anggap sebagai asumsi, di mana
pada saat potensi data-data perusahaan yang belum memiliki NPWP itu kita asumsikan dia punya nilai pemakaian debit airnya, volume pemakaiannya, maka kita asumsikan menjadi data potensi per bulan, sehingga apabila ingin kita masukkan dalam 1 tahun itu cukup dikalikan menjadi 12. Bagaimana cara mengisi total potensi pajak per bulannya? Maka kita ada menu baru namanya data potensi pajak air. Di sini kita bisa lihat ya datanya. Nah, kebetulan kosong, kita coba isi dengan data fiktif saja dulu ya, karena ini kebetulan mesin development. Misalkan DT Abra Kadabra. Nah, nomor teleponnya sementara kita kosongkan saja, alamat pun kita kosongkan. Nah, ini kebetulan nanti OTT-nya kita buat saja misalkan Kota Tangerang ya, Kota mata airnya mata air, kemudian jenis pemungutannya, ini asal aja ya karena ini sampling saja data. Nah, asumsi volume pemakaian ini pada saat melakukan data potensi kita pun melakukan yang namanya visitasi atau melakukan dokumentasi, berarti berupa foto dari volume pemakaiannya. Maka biasanya ini harus terisi. Misalkan kita isi aja 16.000 dengan satuan pengukuran meter kubik, kita simpan. Nah, di sini akan muncul data-data. Kalau kita sudah entry, kita klik tombol plusnya untuk upload kelengkapan dokumennya. Nah, ketika kita klik kelengkapan dokumennya, maka kita coba upload data-datanya. Misalkan kita coba upload berita acara hasil pendataan di lapangan. Nah, ini diklik di bagian tombol uploadnya. Nah, kemudian pilih file. Nah, saat kita pilih file, misalkan dia otomatis mencari dokumen yang berbentuk file PDF ya. Misal kita coba masukkan data komposisi ID ya, ini kita coba masukkan data apa ya, selesai aja deh, ini kita anggap aja ini datanya kita simpan. Maka secara otomatis di BT Abra Kadabra ini akan ada tombol mata, berarti dokumentasi terkait berita acara pendataan di lapangan sudah diupload. Nah, untuk view-nya kita klik aja. Ini bentuk berkas dokumen PDF-nya ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, untuk datanya sendiri ya, diharapkan seperti ini. Pada saat kita mengentry data, ketik nama perusahaannya Abra Kadabra. Nah, untuk apa kita mengetik? Jika misalkan datanya sudah banyak, lebih dari 10 atau 50 dan sebagainya, pada saat kita ingin melakukan upload kebetulan di perusahaannya itu sendiri, maka supaya munculnya hanya satu perusahaan, ketik di pencarian data dengan huruf kecil ya, nggak bisa huruf besar, ketik saja namanya Abra Kadabra. Maka ketika kita selesai upload, dia tertutup lagi tanda plusnya, akan selalu di perusahaan yang kita ketik di pencarian data. Nah, kita coba masukin lagi sampel, misalkan untuk surat permohonan izin kebetulan ada, misalkan kita kasih analisa simpan. Nah, ini dokumennya ketika tanda plusnya tertutup, apabila ada 100 atau 20 nama perusahaan, akan tetap muncul hanya nama perusahaan Abra Kadabra, karena Abra Kadabra ini kita ketik di pencarian datanya dan ini hasilnya. Nah, untuk pencetakan dokumentasi terkait untuk data laporannya sendiri, ketika kita sudah melakukan upload, di sini ada 2 laporan yang terbentuk, yaitu
Di menu laporan kita bisa klik, kemudian ada 2 laporan baru namanya kelengkapan dokumen data potensi. Kalau kita cetak itu apa yang kita sudah upload maka akan muncul contoh di dokumen penetapan calon wajib pajak, ada dokumen apa, ada dokumen lembar berita acara hasil. Nah, seandainya misalkan ini kita mau coba mengupload satu dokumen lagi dengan keterangan berbeda ya, kita masukkan lagi di data potensinya untuk dokumen lainnya. Misalkan kita tetap ketik ya di pencarian namanya Abra kita masukkan misalkan dokumen-dokumen lainnya yang kita harus lengkapi, contoh kita tambahkan sini juga simpan, kemudian kita tambahkan lagi misalkan foto titik pengambilan data dan fotometernya, semuanya dalam bentuk PDF ya, baik foto dan lain sebagainya. Foto itu untuk titik pengambilan dan fotometer air, fotonya digabung menjadi satu file PDF. Oke, misalkan kita kasih tadi, karena ini sampling ya, asal aja dulu datanya, nanti akan terinformasikan sebetulnya dokumen apa saja yang sudah pernah diupload di sistem untuk data potensi ini. Ini kita udah muncul ya, kita udah tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 dokumen. Maka di sini di laporan kelengkapan dokumen data potensi ketika kita cetak lagi akan disebutkan ada lembar berita acara, dokumentasi foto fisik, surat permohonan izin, surat laporan perincian, dan juga dokumen sifatnya dari ada surat keputusan Kementerian PUPR. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, apabila kita pengen merubah alamat, nomor telepon dan email, ya kita masuk lagi ke data potensinya, kemudian kita edit. Misalkan nomor teleponnya 021 211 567, kontak handphonenya 0819 1121, alamatnya Jalan Sukaduka, emailnya misalkan abra@gmail.com. Nah, kita simpan lagi datanya. Kemudian kalau kita reload, untuk kolom alamat perusahaan dan telepon ini akan terisi secara otomatis. Nah, gitu. Jalan Sukaduka. Nah, ini untuk laporan kelengkapan dokumen data potensi pajak air permukaan. Dan laporan kedua itu terkait data potensi pajak air permukaan. Nah, kalau kita bicara volume pemakaian, maka ketika dikalikan harga dasar itu menjadi potensi pajak yang akan kita terima jika perusahaan tersebut sudah mempunyai NPWPD. Nah, kalau kita cetak laporannya bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada harga dasarnya, volume pemakaian, dan potensi pajaknya. Seandainya kita misalkan mau masukkan satu dokumentasi lagi untuk data potensi pajaknya, untuk lihat. Jadi untuk target, seandainya kantor pusat memiliki sebuah target yang ditentukan, maka target itu akan relevan jika kita memiliki sebuah data potensi. Untuk itu pentingnya data potensi ini, yaitu kita menggali di mana perusahaan-perusahaan yang terindikasi sudah melakukan pengambilan air tapi masih belum memiliki izin SIPA. Nah, di sini coba kita tambahkan lagi data kedua, misalkan PT Asik aja, nomor teleponnya misalkan 02123457, kontak personnya kita kasih misalkan alamatnya Jalan Siapa Suka, dia Mampang, misalkan alamatnya asik@gmail.com.
informasi wilayahnya. Nah, di sini kalau kita misalkan pemilihan sumber matahari kita ubah, waduk, kemudian misalkan kita perkebunan, kemudian kita kalau mau pemakaian untuk harga dasar ini tergantung pemilihan wilayah pembayaran sumber matahari dan jenis pembuatannya. Nah, kita samakan lagi, misalkan volume panel 16.000 ya. Maka di sini karena di pencarian data itu kita ketika berkadabra ini baru munculnya hanya berkadabra, tapi ketika kita ketik asik aja atau ketika kita hapus maka akan muncul semua datanya. Nah, di sini kita bisa upload lagi untuk dokumen asik aja. Nah, seperti saya tadi kemukakan, maka ketik aja nama perusahaannya di pencarian asik aja supaya muncul hanya satu perusahaan, atau cukup asik saja itu bebas ya, asalkan yang muncul hanya satu, maka dokumentasinya kita upload. Nah, kalau untuk laporan sebelum diupload dokumentasinya, kalau kita cek di menu kelengkapan dokumennya, kita reload lagi, ini masih kosong untuk dokumen-dokumennya. Dokumen penetapannya masih kosong, dokumen rekam jejak masih kosong, dokumen simpanan masih kosong, tapi nama perusahaannya sudah muncul. Dan untuk misalkan data potensinya sendiri, laporan data potensinya dia akan tetap akan bertambah ya, ada 2. Nah, tapi dengan harga dasar yang berbeda. Nah, harga dasarnya ini 1262, 2625. Karena dari mana harga dasar itu muncul? Dari pada saat melakukan entrian data terkait wilayah pembayaran sumber mata air dan jenis pemungutannya, akan sistem akan secara otomatis melakukan penghitungan terhadap data tersebut. Nah, jika dilihat di sini kita tinggal melakukan upload lagi beberapa dokumen kelengkapan untuk data potensinya. Nah, kita coba melakukan upload ya, contoh foto kita upload, simpan. Nah, kita upload lagi misalkan surat rekomendasi saja, simpan, kemudian kita upload lagi, klik tanda plusnya, kemudian klik upload lagi, pilih surat keputusan misalkan. Oke, nanti ketika kita reload kelengkapan dokumen data potensi pajak air permukaannya, ini akan terisi kolom-kolomnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi data-data untuk laporan kita punya namanya kelengkapan dokumen. Yang kedua adalah nilai data potensinya berupa nominal uang. Jadi kalau kita bicara data potensi, berarti ini adalah volume pemakaian per bulannya. Apabila kita asumsikan misalkan dalam 1 tahun, maka nilai total ini tinggal kali 12 saja untuk mendapatkan nilai data potensi selama 1 tahun. Nah, apabila kita kembali ke menu home atau dashboard, maka nilai potensi pajak per bulan di dashboard akan terisi. Oke, kurang lebih begitu, kurang lebih itu saja tutorial untuk menu total potensi pajak yang sudah dibangun dan disematkan di aplikasi sitapap.bantenprov.go.id. Dan satu lagi, bagaimana cara misalkan data potensi ini apabila sudah memiliki NPWPD kemudian didaftarkan di menu data perusahaan di Sitapap, maka dari UPT wajib menonaktifkan datanya agar datanya tidak terakumulasi lagi menjadi data potensi. Bagaimana caranya? Di menu data potensi di sini ada tombol silang berwarna merah, itu cukup diklik. Nah, maka secara otomatis dia akan hilang. Sebetulnya dia tidak menghilang, tapi statusnya saja
akan berubah menjadi tidak aktif. Dan gimana caranya kita bisa melihat data yang tidak aktif tadi di status data potensi di radio buttonnya, cukup kita klik tidak aktif, maka tombol data PTS aja yang kita tidak aktifkan tadi akan muncul. Kalau untuk menampilkan seluruh baik yang aktif dan tidak aktif, kita pilih radio button all. Nah, apabila misalkan kita ada kesalahan, kita melakukan perubahan status menjadi tidak aktif untuk perusahaan asik aja, nah itu ada kesalahan, ingin mengaktifkan kembali, cukup klik tombol warna biru dengan tanda kotak centang, maka PT Asik aja yang sebelumnya tidak aktif akan menjadi aktif kembali. Ini pada saat masuk di radio button dia akan muncul. Nah, ini kita coba matikan untuk yang PT Asik aja, kita matikan. Nah, di sini kita akan bisa lihat di laporan data potensi pajak air permukaan, PT Asik aja ini akan hilang dari data potensi. Kemudian di kelengkapan dokumennya pun sama, ya. Dia PT Asik aja ketika kita reload ini akan hilang. Di dashboardnya pun sama. Apabila kita masuk lagi ke dashboard, nah nilainya akan akan berubah menjadi 4160, yaitu itu hanya isi data dari PT Abrakadabra, yaitu 4160, di mana PT Asik aja sudah tidak menjadi data potensi dari pajak air permukaan. Oke, cukup sekian tutorial terkait data potensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.